Ini ada TV Polytron 24 in, kendalanya mati total. Ini sudah colok listrik ya. Oke. Dan tidak ada nyala lampu indikator di sini bagian ini ya. Harusnya itu ada muncul lampu indikator. Ini awalnya tuh lagi hurung, cuman ujug-ujug parem gitu ya, ujug-ujug tuh tiba-tiba mati gitu. Oke, saya langsung coba bongkar TV-nya ya. Oke, ini sudah saya bongkar TV-nya ya. Jadi di TV Polytron ini blok power supply dan mainboardnya itu menyatu satu blok ini ya. Dan sudah saya colok ke listrik ini ya. Langkah pertama dicek yaitu di bagian elko yang gede, yang ini yang paling besar, harus terukur sekitar 300 volan ya, atau lebih mungkin. Dan hati-hati untuk mengukur ini tegangan tinggi ya. Oke, terukur 300 volt kurang segitu, saya anggap normal. Jadi area power supply ini normal. Jadi cirinya tuh ada garis ini ya, ada garis sini. Jadi itu area yang di garis ini tuh area tegangan tinggi. Hati-hati ya untuk yang mau ngoprek gitu, isi nyentet ke setrum gitu, karena tegangannya 300 volt anjir. Lalu cek di bagian keluaran trapo ini ya, trapo perit ini namanya. Nah, ini bagian primer yang di garis ini, bagian primer gitu ya. Dan ini tuh bagian sekundernya ya, tegangan rendahnya, karena sudah di step down menggunakan trapo perit ini. Cek di bagian dioda, saya groundnya ditempel di sini aja ya, set. Nah, karena di bagian sekunder tuh, ini ada sekunder tuh groundnya itu bebas, bisa di sini, bisa di antena, bisa di ini modul Ticon ya, bisa di mana aja. Atau di baut juga, di baut ini juga bisa ya groundnya. Lalu cek di output dari trapo ini apakah ada tegangan ya, dicek di dioda gede ini dulu ya. Oke, masuk, aduh gede ting ini mas, 100.000 volt di sekel 200 volt dulu. Oke, masuk 111, dan di dioda ini masuk juga 112 volt. Lalu di bagian ini ada dioda SMD nih, dioda kecil. Cek apakah muncul tegangan. Set. Oke, keluar. Oke, 45 volt untuk keluar, masuk. Ini sama, dan dioda satu lagi 12 volt tuh ya. Jadi di area si power supply itu sudah mengeluarkan tegangan normal gitu, tapi ini masih belum nyala. Lalu cek lagi di bagian modul Ticon ya. Ticon. Ini modul Ticonnya seperti ini ya. Kelak. Nah, cek di area fuse ini sikring. Nah, itu sudah masuk 12 volt ya, tapi TV belum menyala ya. Dan di lampu indikator, cek di lampu indikator bagian ini 5 volt terukur masuk, dan ini ada resistor ya. Jadi 5 volt ini melewati resistor, dan ini outputnya, dan tidak keluar tegangan. Nah, bisa jadi resistor ini yang udah mabok gitu ya. Oke ya, ini untuk kendala lampu indikator, mungkin si resistor ini perlu diganti atau di jumper juga nggak masalah lah, karena cuman 5 volt tegangannya ya. Oke, setelah dicek tegangannya itu normal semua gitu ya. Di bagian ini juga ada itu 12 volt. Oke lah. Ih, teku masih ground teh. Kebelit anjir kabelnya. Masuk 12 volt, dan untuk lampu juga masuk 111 volt, dan dioda ini juga keluar tegangan. Tapi ini belum menyala ya. Tuh, masih ngebleng hidung anjir euy. Oke, analisa naonnya. Saya gini. Ini kan posisi
TV sudah hidup ya, harusnya ini sudah hidup karena di modul Ticon itu terukur 12 volt, harusnya sudah hidup ya. Dan di tegangan lampu juga 112 volt itu masuk ya untuk tegangan lampu, tegangan backlight. Saya coba matikan dengan tombol power ini ya, set, pencet apakah ada 12 volt di modul Ticon ini, dan 0 ya. Jadi ini posisi ke dalam keadaan mati karena sudah dipencet tombol power yang ini. Oke. Nah, bisa disimpulkan ini kendalanya itu di backlight ya, di lampu backlightnya itu mati ya. Ini saya sudah lepas lampu backlightnya ya, dan mati gitu. Saya coba pasang ya, tapi kayak bisa nyetrum soalnya tegangan backlight itu lumayan gede ya. Oke, sudah saya colok ke ini kabel buat lampu backlight. Saya colokkan lagi ke listrik. Oke. Dan di sini diukur kurang karena belum dipencet, pencet dulu. Nah, itu sudah 12 volt jadi harusnya menyala. Dan ini juga harusnya menyala di tegangan backlight. Itu juga masuk yaitu 112 volt dan ini juga 112 volt. Di itu tegangan backlightnya tuh ada tapi belum bisa menyalakan lampu ya. Apa ya masalahnya ya? Lalu saya cek di bagian dioda 2 nih. Nih ada 2 dioda untuk penyearah tegangan ke lampu backlight karena backlight tuh perlu tegangan tinggi ya, jadi diodanya agak gede. Cek di dioda ini dah, saya cabut lah bisi nyentet. Ini di skala bajar, skala ngahiung teh. Anjir ngahiung ini mah baterai geus beak. Oke, lanjut saya mau ngecek dioda buat ke backlight. Ini tidak short ya, perlu dibalik ke lalengan teh hese. Oke, muncul nilai dibalikkan kudu nante. Tah ya ini normal dioda ini. Cek dioda satunya. Lah iya masalah mah ya, balik ke dia. Oh, jadi bolak-balik itu nge-short. Jadi ada dioda buat ke tegangan backlight itu yang short, akhirnya backlight itu mati ya, tidak hurung gitu. Saya mau mencoba melepas dioda ini ya, barangkali diodanya aja yang rusak. Oke, saya lepas dulu ya. Oke, ini sudah saya ganti diodanya menggunakan dioda super super big gitu, dioda gede dah. Cek apakah ngesot, masih ngesot atau henteu. Kela anjir pebelit. Set. Nah itu sudah tidak mengesot ya, lalu diputerkan menunjukkan nilai itu normal. Kalau yang ini iya ini juga normal. Oke, normal, jadi tidak berbunyi ya. Kalau berbunyi bolak-balik itu dioda tandanya short pada dioda ya. Saya saatnya test drive ya, test drive. Oke, ini sudah apa belum saya colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Cih, ayo cani pencet ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Itu menyala lah ya, menyala polytron. Tadi ya, bisa dilihat ya menyala ya. Tuh. Jadi masalahnya itu hanya di dioda untuk tegangan backlightnya ya, yang short akhirnya lampu tidak menyala. Sedangkan modul Ticon ini yang ini sudah menyala ya. Jadi kelihatannya tuh blank hitam ya. Oke, sampelnya sudah down masalahnya ya. Coba matiin, diulang lah. Ini separem. Cek deh. Oke, mantap sekali. Dan ini lampu indikatornya masih belum menyala ya, karena geus we keun antep lah, penting mah melayar sampai hurung lah. Gampang nanti tinggal di jumper bala atau di berean resistor deui. Oke, kasus selesai dan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga dapat bermanfaat dan bisa membantu buat kalian yang tipenya rusak atau lampu backlightnya mati. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.